Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada siang ini setelah Bapak Ibu melaksanakan tugas kewajibannya dalam mendidik dan membelajarkan anak, maka pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita dapat melaksanakan kegiatan Kombel tingkat sekolah, yaitu Kombel Karce Oke, yang mana pada Kombel hari ini yaitu menindaklanjuti program perencanaan yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri Kancah 2. Jadi kegiatan Kombel pada hari ini, di hari Kamis ini, kita melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu hari ini kegiatannya adalah melaksanakan refleksi secara terbuka dan menentukan solusi pembelajaran yang Bapak Ibu alami yang menjadi hambatan ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita bersama-sama mungkin hasil refleksi pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan sudah Bapak Ibu konsep, sudah Bapak Ibu kantongi atau sudah menulis, nanti yang akan disampaikan di forum ini secara terbuka, sehingga nanti solusinya akan kita bahas bersama-sama. Syukur bisa menentukan solusi sendiri, tetapi apabila kita tidak bisa menentukan sendiri, mungkin teman-teman sebagai teman sepejabat dan mungkin barangkali saya nanti bisa memberikan solusi yang terbaik agar dapat dijadikan bahan untuk perbaikan di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Yang jelas kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tidak lepas dari tujuan jangka panjang SD kita ya Bapak Ibu. Maka terus untuk visi dan misi dan warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1A, di 2 bulan ini saya di kelas 1A ini beberapa saya mengalami kejadian-kejadian yang bisa saya refleksikan. Demikian, yang pertama adalah ada beberapa, masih banyak, sekitar mungkin 6 atau 7 itu anak-anak yang sama sekali hurufnya itu masih acak-acakan. Jadi atau menyanyikan abjad saja itu masih belepotan. Jadi masih sangat perlu sekali untuk mengenalkan lagi. Kemudian ada satu anak yang dibilang sebenarnya dia bisa memperhatikan, tapi ketika dia diam, ketika dia lagi fokus, dia bisa memperhatikan. Saat diberikan tugas untuk menghafal di rumah juga dikerjakan. Paginya saya tanyakan, saya suruh maju, itu bisa. Untuk numerasinya juga sama. Ada, kalau numerasi kayak ini cuma satu anak sih. Satu anak itu belum bisa membacakan atau mengurutkan angka 1 sampai 10. Mengurutkan angka 1 sampai 10. Jadi menyebutkan saja itu masih belum bisa. Jadi harus 3 berapa itu belum. Demikian yang ada anak yang nggak bisa ABC, itu kan sama kayak begini tadi. Cuma kan kalau begini kompleks buat saya, kalau saya kan sama nulis. Kalau literasi kan membaca dan bisa menceritakan kembali. Pasti membaca dulu. Iya, udah kalau membacanya udah. terima kasih. Kita kegiatannya selanjutnya kelas 2. Refleksi dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan selama tengah semester ini. Jadi di kelas 2 itu masih ada 9 anak yang masih belum lancar membaca, artinya belum bisa membaca panjang. Dari 9 anak itu ada 2 yang sudah bisa, cuma masih butuh bimbingan dalam membaca. Kemudian yang 2 anak itu ada 2 anak yang masih
masih belum hafal huruf dari A sampai Z, itu masih banyak beberapa yang hafal. Jadi kalau suruh untuk mengeja, sahabat saya dikta itu belum bisa. Numerasinya itu masih ada 3 anak yang sebagian besar itu belum bisa pengurangan, masih kesulitan dalam pengurangan. Kemudian yang 2 anak itu belum huruf menghitung, menunjukkan angka dengan jari itu masih kesulitan. Kemudian ada 1 anak yang belum bisa menyebutkan huruf, sudah bisa cuma seringnya itu kebalik-balik. Kalau bilangan 45 nyebutnya 54. Iya, kebalik kayak gitu. Oh iya, maaf, menyebutkan angka itu masih kebalik. Masih sering kebalik. 54. Iya. Seperti itu 1 anak. Untuk numerasi sebagian besar sudah bisa, hanya perlu mengonsolkan dan untuk belajar saya kesulitan menyampaikan bahasa yang menjadi paham anak yang susah seperti itu yang sering. Makanya kalau jadi ini cari kata yang menjadi paham anak ini yang sering saya alami kesulitan. Ya, terima kasih. Yang saya alami mungkin yang pertama, faktor guru yang belum bisa menguasai dengan karakter anak, karena begitu heterogennya keadaan faktor internal maupun eksternal dari peserta didik itu secara umum. Dan yang secara khusus mungkin guru juga belum begitu menguasai materi yang ada, menyiapkan materi mungkin sejak malam atau sejak hari sebelumnya. Kalau saya memang terus terang langsung materi pada hari itu langsung saya sampaikan. Iya. Kemudian yang kedua, faktor dari siswa itu sedikit permasalahannya, diantaranya 1 siswa itu belum bisa membaca. Kemudian 1 siswa tadi belum bisa membaca total, hanya bisa menentukan jenis huruf, itu pun belum semuanya. Ini saya tidak menyalahkan guru sebelumnya, karena memang saya amati dari latar belakang keluarganya itu agak dimanja. Mungkin terkurang waktu dari belajarnya dan juga barangkali sudah kecapean ketika membantu orang tuanya. Itu baru 1 anak. Kemudian anak yang kedua itu dia sangat pendiam, yang akhirnya menjadi agak minder untuk bergaul dengan teman-temannya dan juga belum bisa membaca dengan lancar. Kemudian berikutnya itu beberapa siswa baru kemarin yang baru mutasi masuk di kelas 4, itu ada 4 siswa. Itu rupanya ada sebuah menjadi bibit-bibit kenakalan. Ya, yang keempat itu, iya, kebanyakan yang keempat itu dari mutasi. 2 orang putra dan 2 orang putri itu menjadi akhirnya memang sering-sering ribut, dan 1 orang di antara 4 itu kalau konsentrasinya kurang sering melongok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan di kelas saya itu ada 1 siswa yang sampai sekarang belum bisa membaca. Iya, membaca. Kemudian saya kemarin mengetes apakah dia sudah bisa mengenal huruf A sampai Z. Ternyata itu ada,
huruf F saja untuk materi tidak bisa. Untuk F aja antara F dengan F, kemudian F apa V? F belum satu, baru F. Better sih Mas. Better dulu. E sama F. Saya baru S sama F kok. Kemudian nanti selanjutnya saya masih takut ke E sama F. Kemudian untuk membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, huruf abjad besar sama huruf kecil, membedakan dan menulisnya. Saya tes, silahkan kamu tulis huruf besar dari A sampai F saja. Itu baru A sampai F. Aku ini apa ya, mimpi loh Pak. Belajar itu perlu proses ya. Kemudian harapan itu kurang dari harapan karena apa? Saya pribadi karena tidak menguasai atau bahkan tidak bisa untuk tekniknya itu ya Bu, dengan ada seperti itu, hati kecil saya memang pengen yang terbaik untuk anak didik, tapi karena kekurangan saya itulah yang mengakibatkan barangkali pembelajarannya kurang menyenangkan. Yang kedua barangkali juga faktor usia yang ketika mau melaksanakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama pada seperti guru-guru muda kayaknya saya lihat pembelajaran itu asik, enjoy, saya belum bisa seperti itu. Kemudian lagi kaitannya dengan permasalahan di kelas 6, saya pribadi belum bisa untuk menyelesaikan ada anak yang selalu tidak mengerjakan PR. Dengan cara ini masih tetap, bahkan yang terakhir kemarin saya titipkan untuk silakan yang tidak mengerjakan PR bisa di kelas 3 dengan harapan setelah itu anaknya merasa jerah. Tapi kenyataannya juga sama seperti itu. Ada 2-3 anak yang masih seperti itu, artinya belajarnya apa karena tidak bisa atau gimana, atau memang karena kurang perhatian dari orang tua, saya kurang tahu. Akan tetapi untuk saat ini saya belum bisa untuk menyelesaikan kasus yang seperti itu. Mohon barangkali dari Ibu Kepala Sekolah saya mohon bimbingannya biar permasalahan ini kaitannya dengan mengerjakan PR itu bisa terselesaikan. Saya sudah beberapa kali, kalau misalnya saya dengan cara ini tetap, dengan cara yang ini tetap, apalagi kalau misalkan disuruh keluar mengerjakan di luar itu sulit banget. Iya Bu, bukan mengerjakan tapi malah merumpi. Nah biar akhir saya suatu ketika dititipkan ke Busol. 3 permasalahannya yaitu kaitannya dengan masih ada anak kelas 6 yang belum bisa membaca dengan bukan berarti dengan lancar, hampir tidak bisa. Saya sudah berupaya setiap pagi, setiap hari mau pulang saya kasih tugas ini Mas. Satu. Ini loh Mas, saya nanti silakan di rumah dibaca. Nanti ketika begitu datang laporan sama Bu Guru. Belum bisa membaca sama sekali, apa belum bisa membaca lancar, apa belum bisa membaca satu kalimat panjang? Belum bisa ini Bu, misalkan tinggal kayak gitu. Artinya ada huruf-huruf yang hilang kayak gitu. Saya sudah berusaha Bu memberikan PR seperti itu, bahkan ya udah silakan kamu maju Bu, jangan di depan Bu, saya
hasil refleksi dari guru kelas 1A dan B secara umum itu sama. Tetapi kalau saya cermati, permasalahan atau hambatan atau yang menjadi kendala bagi guru kelas 1A dan B ini, meskipun secara umum sama, untuk permasalahannya lebih kompleks di kelas 1A dibandingkan dengan kelas 1B. Artinya untuk kelas 1B mungkin tingkat kecerdasan anak, kemudian tingkat motivasi anak untuk belajar lebih tinggi, dan ini dipengaruhi dari berbagai hal, ya, bukan hanya dari faktor gurunya saja, tapi yang sangat menentukan adalah latar belakang keluarga. Apalagi ini kelas 1 baru masuk, ya, baru masuk ini pun dalam waktu berjalan triwulan pertama tahun pelajaran 2024-2025 yang belum genap 1 triwulan, ya. Jadi ketika Bapak Ibu atau yang mengaku kelas 1 kemudian mengalami kendala-kendala dan pembelajaran seperti masih ada beberapa anak yang tidak tahu huruf, ya, di kelas 1A ada 6-7 anak tidak mengenal huruf sama sekali, dan 1 anak yang tidak mau diam, hiperaktif, tapi hiperaktifnya lebih mengarah ke yang negatif, begitu. Apa hiperaktif yang anak ingin tahunya itu lebih kuat, misalnya ada buku dibaca, atau mungkin ada alat apa atau ada benda apa, kemudian ingin tahu bagaimana. Soalnya ada anak yang misalnya ada motor ingin diprakeli, ingin tahu, kemudian dipasang lagi, seperti itu. Tapi kalau ini lebih ke jahil, ya. Oh, yang dia suka. Nah, itu tidak boleh mengganggu yang lain. Kalau mengganggu nanti pakai tangan apa enggak, kekerasan tangan, apa hanya membentak atau marah gitu. Yang pertama dan utama, sabar dulu, ya. Sudah pasti guru kelas 1 itu yang pertama modalnya adalah sabar dulu. Berusaha menekan perasaan untuk marah kepada anak, ya. Karena manusia biasa kadang kan melihat anak yang aktif, tapi aktif di luar materi, ya, di luar kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru. Jadi kadang guru mengingatkan berkali-kali juga bisa terjadi, kemudian di sininya penuh, ya. Karena penuh kan pengennya dikeluarkan, mengeluarkannya mudah-mudahan itu mengeluarkan dengan tingkat kesabaran yang tinggi, ya, dengan cara menegur yang baik, dengan cara didasari dengan kasih sayang kepada anak walaupun itu bukan anak-anak kita. Jadi yang pertama sabar dulu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita harus selalu mendoakan anak-anak didik kita walaupun itu bukan anak kandung, ya. Selalu mendoakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, tetapi anak didik kita pun harus didoakan yang sungguh-sungguh, ya. Saya kira Bapak Ibu tahu lah kapan tempat, di mana tempatnya, kapan saatnya mendoakan yang baik, ya. Kemudian yang menggunakan yang ada adabnya itu seperti apa. Itu yang pertama, sabarnya harus ditingkatkan. Yang kedua, doakan terus, karena yang membolak-balikan hati anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teruslah untuk membimbing dan melatih anak, tentu saja di luar jam pelajaran. Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk ikhlas membantu anak untuk menambah waktu belajar anak-anak tertentu, tidak semuanya, anak-anak tertentu. Dan mungkin ada perlu cara lain untuk menghadapi anak-anak tersebut, khusus terutama yang anak yang hiperaktif. Misal kita sedang membelajarkan anak membaca, mungkin untuk anak-anak yang normatif itu bisa langsung melihat tulisan yang dipaparkan pada layar monitor atau mungkin pada papan tulis. Bagi anak-anak yang aktif mungkin khusus, ya, apalagi kalau misalnya sarannya itu sangat kurang, itu dengan kartu huruf barangkali yang lebih mengklipak. Coba kamu di sana di sudut sana sendiri, ya, dengan duduk di lantai, ya, atau di pojok kaca. Silahkan kamu cari huruf A, ada berapa A-nya, kemudian cari huruf ini. Sekarang kalau baca sudah, yang itu yang hiperaktif. Oh, ya. Oh, yang tadi disampaikan sebenarnya anak ketika ada PR pun bisa mengerjakan. Mama yang disampaikan bagaimana? Bagaimana caranya dia fokus gitu? Fokus dan tertib sehingga tidak mengganggu anak yang lain, ya. Aduh. Alhamdulillah kalau nulis dia bisa, mungkin juga dia bisa. Cuman dia itu fokusnya kurang, nggak bisa banget loh. Apalagi udah ada belajar luar tulis, lihat lagi, apalagi anak-anak lagi lihat, jadi dia nggak fokus ke saya, ya mungkin saya kurang tertarik. Kurang menarik. Itu saya jenengan ngomong, tapi pikiran jenengan saya enggak, jenengan ngomong, tapi pikiran saya pada cucu saya sendiri, Bu. Berulang. Kalau pembagian, pengurangan yang berulang. Nah, kalau dasar penjumlahan dan pengurangan itu belum mampu, belum bisa, belum dikuasai anak, maka jangan harap pembagian dan perkalian itu akan maksimal, ya. Yang jadi modelnya dulu itu menjumlah dan mengurangi. Maka menjumlah mengurangi dari kelas 1 sudah ada. Dari hal yang real sampai yang verbal, gitu.
Untuk pengurangan untuk yang kelas tinggi terutama ini ya, untuk yang kelas tinggi ada pulpennya Pak. Lima ya Pak, mengambil batu kecil yang 4 sampai 5 ya. Itu di awal untuk menanamkan konsep dasar. Dan konsep dasar 4 kali 5 itu ada 4 kali. 4 kali, saya tidak baca 4 kali. 5 kali. 4 kali. 5 sampai terbalik. Kan 4 kali kan? Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali saja. 4 kalinya ada berapa? 5. 4 kali 5, 4 kalinya ada 4 kali 1, 2, 3, 4 kali ada 5. Itu kalau anak penanaman konsep dasar yang pertama menggunakan benda-benda konkret, misalnya batu yang baru 2, 3, 4, 5 sampai ada 4 kelompok, itu bagus untuk menanamkan konsep dasar bahwa penampilan itu memang seperti penjumlahan yang berkurang, ulang-ulang penjumlahan 1, 2, 20. Sekarang kalau konsep dasarnya sudah, apakah kita mau menggunakan seperti ini terus? Nah, kira-kira kalau nanti anaknya yang besar mau seberapa lama ya? Kan harus pakai cara seperti 4 nanti di terangkan saja 4 kali 5, 5-nya ada 4. Jadi dari nada dari nada salamnya mereka saja sudah langsung bisa menggunakan anak. 4 kali 5, 5-nya ada 4. Kok bahasanya dulu? Jadi membaca sampai seperti ini. 5-nya ada 4. Yang ada 4 apa tadi? 5-nya. 1, 2, 4 kali 5, 5-nya ada 4. Untuk penanaman konsep dasar, itu 5-nya ada 4, 5. Baru 1, jangan 2. Kurang berapa lagi? Kurang 2, ya kan? 3, kurang lagi. 1 lagi. Lama-lama menuliskan tanda penjumlahan itu atau tanda operasi penjumlahan itu akan membawa waktu juga. Jika itu tugas tetap dilakukan ini, nanti tugas menang-menangnya tidak perlu seperti ini langsung. 5-nya ada 4, 5. Itu sudah dikasih dirinya, maksudnya adalah ditambah terus, ya kan? Terus nanti begini, 10, 15, 20. Terus 5 juga terlalu buang energi, langsung kalau dulu saya bertahan seperti itu. 5-nya ada 4, 5 tambah 5, 10 tambah 5 itu sudah berarti nanti ini. Yang satu itu bedanya 5. Tapi kalau ini dirasa membingungkan anak tertentu, bagi anak yang tinggal rendah kan tambah bingung tuh. Lebih baik langsung ini. Langsung angka, tetapi ini tidak perlu ini kalau sudah pasti ini. Misalnya 6 kali 8, 6 kali 8, 8-nya ada 6. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menghilangkan atau untuk mengantisipasi anak lupa menjumlah, dipikir 16, ini lanjut 16 tambah 8 berapa? 24 tambah 8 30 tambah 8 40 tambah 8 dengan berapa ribu atau berapa juta sekalipun kita seperti orang makan. Jadi kita makan pada anak, kalian itu tidak usah bingung, tidak usah takut untuk mengalihkan bilangan yang angkanya besar sampai ribuan, sampai jutaan sekalipun, angkat saja gitu ya. Karena apa? Seperti orang makan. Gak mungkin kamu itu makan 1 piring langsung langsung 1 piring. Kamu akan menikmati makanan 1 piring apabila dimakan bertahap 1 sendok ini, 1 sendok. Sama, orang mengalihkan misalnya 3.681 dikali 45 misalnya. Gak usah melihat angka yang besar itu. Belum apa-apa. Nah, termasuk kesepakatan kelas itu sekarang istilahnya kesepakatan kelas. Dulu saya itu bukan kesepakatan kelas, tapi syarat ya. Tidak boleh mengeluh. Jangan melakukan sudah bilang lah. Kombel Arce, oke. Ya, di hari ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan solusi-solusi yang belum terpecahkan bersama, mudah-mudahan nanti di kombel berikutnya hari Sabtu yang akan datang bisa kita lanjutkan. Dan untuk kegiatan hari ini kita cukup sampai sini dulu ya, karena waktunya ternyata sudah jam 14 lebih dari jam waktu kerja. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.